Mental masyarakat Indonesia dalam perkara gagal bayar di pinjol itu sudah sakit. Ya, sudah sakit, sudah tidak benar juga. Karena banyak yang bunuh diri menganggap bahwa pinjol-pinjol ini adalah akhir dari riwayat hidupnya. Gitu ya. Kalau yang lainnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau gagal bayar di pinjol, udah saatnya kita bunuh diri aja. Itu banyak yang seperti itu. Terus juga gagal bayar di pinjol lebih hina daripada yang lainnya. Nah, ketika disandingkan dengan koruptor, nah ini adalah orang yang ngoplos BBM yang membuat motor mobil Anda itu rusak gitu ya. Namanya Rifa Siahaan gitu ya, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Gitu. Dia ini pokoknya sudah merugikan orang Indonesia. Nah, kalau ini ya menurut mental orang Indonesia, kalau jangan dilihat di sosmed ya, kalau dilihat di sosmed itu memang pada menghina. Oke, wah dasar rivasiaan, anak dajjal lah, koruptor lah dan lain-lain. Tapi di kehidupan nyatanya ya, apakah ada yang berani? Tidak ada. Kenapa? Ya dia punya uang, dia punya miliaran uangnya. Nah, jika dibandingkan dengan orang yang gagal bayar di pinjol, ya kan di sini ada 70.000 lebih gitu ya orang yang gagal bayar di pinjol. Itu lebih hinaan orang yang galbay 2 juta daripada orang yang telah merugikan rakyat sampai triliunan. Bener loh ini. Ya, mentalnya sudah sakit. Ya, apakah orang ini ya dan koruptor-koruptor lainnya ya. Nih ya, ini para koruptor ya. Apakah dia akan bunuh diri menurut Anda? Ya. Ini Bapak siapa itu? Aduh, lupa saya. Ya kan, oi, halo, halo, ya kan, ya, ya ini sidangnya sudah selesai, alhamdulillah. Nanti kita tinggal lihat keputusannya saja ya. Ya sudah tahu sih keputusannya pasti tidak akan berat gitu kan. Dan saya juga bisa jalan-jalan, gitu kan. Apakah mereka ketika korupsi triliunan, miliaran gitu, apakah mereka ini akan bunuh diri seperti orang yang gagal bayar di pinjol? Jawaban adalah tidak, tidak akan dan tidak mungkin. Ya bahkan tidak mungkin, mustahil. Ketika seorang koruptor akan bunuh diri di Indonesia itu mustahil. Sudah jaminan, mustahil tidak akan bunuh diri. Tapi kalau orang yang galbay 2 juta bunuh diri, ya galbay 500.000, aduh, ya ini gimana nih dunia nih, ya kan saya memang selalu sial, ya kan, wah udah nih dipecat nih saya nih, wah udah nih didatangin, wah udah nih saya akan dipenjara, gitu kan, itu ya makanya mentalnya itu orang yang galbay ya di Indonesia ini sudah sakit sebenarnya ya karena juga peran DC pinjol yang memberikan penagihan yang tidak masuk akal yang kalau menurut saya itu patut ditertawai gitu loh penagihannya. Anda sering kan lihat penagihan-penagihan DC gitu ya. Anda melanggar pasal ini, penipuan, pemalsuan, penggelapan uang gitu kan. Gimana bisa penggelapan uang? Orang perjanjiannya utang piutang ya kecuali saya dititipkan ya. Nah ya bahasanya DC ya kan. Anda sudah dititipkan uang tapi malah menghilang. Ini adalah pelanggaran hukum gitu ya. Bisa-bisa aja ya DC itu memposisikan Anda sebagai penjahat. Ya kan makanya banyak yang bunuh diri, bundir gitu. Tapi kalau ini ya kan, tenang saja, masyarakatku kita akan memantau hasilnya gitu. Dalam hatinya padahal saya sudah tahu hasilnya gitu kan paling cuman setahun gitu kan terus juga ya saya bisa bebas gitu kan kemanapun gitu kan ini ya sangat miris sekali perbandingan koruptor ini ya kan halo ya kan nih halo gitu kan dengan Anda galbay izin tanya apakah ada yang galbay di APK Superbank gitu ya ada nggak koruptor nanya izin tanya ya ada nggak yang korup di dinas pendidikan ya kalau ada grup Facebook koruptor raja koruptor official ya itu pasti pertanyaannya begitu nih ya postingannya mau tanya min somasi dari Amar Bank gimana ya tetap bertahan galbay aja atau gimana gitu kan ya koruptor aja nggak nanya koruptornya aja nggak tanya ini tetap lurus atau korup ya saya ya di dinas ini gitu ya saya mau korup dana bantuan COVID gitu ya. Ini saya mau tetap korup atau jangan ya? Ada nggak pertanyaan seperti itu? Ya, nggak ada. Ya kan? Siapa yang paling banyak bunuh diri? Orang yang galbay. Ya, daripada koruptor-koruptor ini. Ya, seperti itu. Jadi jangan sakit mentalnya. Ini saya berbicara seperti ini kenapa? Karena kenapa perbandingan
demi tujuan yang lebih baik, yaitu jangan sampai Anda itu bunuh diri karena pinjol. Oke? Orang yang jelas-jelas korupsi, ya kan, makan duit bantuan rakyat, makan duit orang yang nggak punya, ya, yang seharusnya disalurkan, tapi malah untuk jalan-jalan anaknya ke Amerika, beli sepatu, beli baju yang bagus, ya, untuk beliin anaknya mobil mewah, untuk beliin Rubicon mungkin, gitu ya, untuk beliin Ferrari, gitu kan, dari duit rakyat, itu santai-santai saja, ya. Wah, sudah kebeli nih, ya kan, Ferrari untuk anak saya, gitu kan. Ya, anak saya lagi kuliah di Amerika, gitu kan. Nanti habis ini mau saya masukin di kantor saya juga sama. Jadi belajarlah. Ini kejadian nyata loh, seperti ini, ya kan. Kita mungkin di sosial media menghina koruptor itu sangat enak sekali, ya, di TikTok, di Facebook, di Instagram menghina koruptor itu, waduh, enak. Pokoknya ya, dasar maling apa-apa. Tapi dalam dunia nyatanya, ya, ketika kita berhadapan dengan para koruptor ini, wah, oh iya Pak, mangga Pak, iya Pak, iya Pak, ya Anda nggak lihat ini, ya kan, iya Pak, ya kan, ya, iya, monggo, monggo, masuk Pak, masuk, masuk, gitu, ya. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang sudah galbay-galbay, itu tidak perlu memikirkan hal-hal yang luar biasa menakutkan. Ya, tidak ada yang menakutkan dalam galbay itu. Ya, tidak perlu kita itu overthinking, tidak perlu nanti DC itu mau apa, tidak perlu kita ini berhadapan dengan hukum seperti apa. Sudah tenang saja, yang namanya galbay itu aman. Ya, Anda nggak mau menemui DC, boleh. Ya, Anda mau ganti nomor untuk menghindari DC, boleh. Bahkan, ya, kalau bisa dibilang Anda minjol lagi terus digalbaikan semua, itu boleh-boleh saja. Pinjolnya sendiri pun mencairkan dana kepada Anda. Gitu ya. Kalau resiko bisnis itu ya harus sudah diterima. Mereka mencairkan Anda dana. Ya, dana pinjaman. Resikonya apa? Resikonya adalah tidak balik uang itu. Ya kan? Kalau sudah tahu seperti itu, ketika ada yang galbay, sebenarnya mereka pun tidak marah karena mereka tahu resikonya. Ya, topeng marahnya itu ada di DC. Ada di DC pinjol. Ya, mereka itu ditaruh di paling depan untuk memarahi Anda. Gitu. Ya, padahal sih yang namanya bisnis pinjol harusnya sudah sadar resikonya. Pinjam dana hanya tengok-tengok kanan kiri, melet-melet, ya kan? Langsung cair, tidak ada agunannya, tidak ada jaminannya, mungkin tidak slik OJK juga, ya kan, asal pinjem-pinjemin saja, terus duitnya nggak balik, ya sudah, itu resiko. Ya, contoh misalkan Anda punya 10 juta, ada orang nih, ya kan, datang ke Anda nggak kenal, ya, tapi dia menyerahkan KTP, lalu Anda foto KTP-nya, lalu Anda foto dia tengok kanan tengok kiri, ya, Anda kasih 5 juta ke dia. Ya, lalu ketika sudah jatuh tempo, ya kan, orang ini nggak datang ke rumah Anda, nggak ngasih uangnya, nggak ngasih uang pinjaman beserta bunganya, gitu loh. Yang salah siapa? Yang salah Anda, ya, bukan orang yang minjem itu. Iya, kenapa Anda mempercayai orang yang belum Anda kenal? Maaf saja ya, punten-punten baik. Ya, punten-punten. Wong sing wis kenal gah. Terkadang itu, ya, orang yang sudah kita kenal pun, ya, terkadang dia itu ingkar ketika kita berikan amanah, ya, kita berikan hutang, gitu. Ini lagi nggak kenal. Ya, seperti itu. Oke, jadi sudah stop mikirin hal-hal luar biasa yang akan terjadi ketika Anda galbay, itu tidak akan terjadi sama sekali. Ya, mulai dari hari ini stop overthinking, stop bayar pinjolnya, selamatkan diri Anda saja. Gitu, oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nih ya, ini para koruptor. Ya, apakah dia akan bunuh diri menurut Anda? Ya, ini bapak siapa itu? Aduh, lupa saya. Ya kan, oi, halo, ya kan, ya ini sidangnya sudah selesai, alhamdulillah. Nanti kita tinggal lihat keputusannya saja, ya. Ya, sudah tahu sih keputusannya pasti tidak akan berat, gitu kan. Dan saya juga bisa jalan-jalan, gitu kan. Apakah mereka ketika korupsi triliunan, miliaran gitu, apakah mereka ini akan bunuh diri seperti orang yang gagal bayar di pinjol? Jawabannya adalah tidak. Tidak akan dan tidak mungkin. Ya, bahkan tidak mungkin, mustahil. Ketika seorang koruptor akan bunuh diri di Indonesia itu
mustahil. Sudah jaminan mustahil tidak akan bunuh diri. Tapi kalau orang yang galbay 2 juta bunuh diri, ya, galbay 500 ribu, aduh, ya ini gimana nih dunia nih, ya kan saya memang